yang sering muncul adalah apakah Ahmadiyah punya nabi lagi gitu atau meyakini nabi lagi. Gimana Ustaz kita tanggapan? Keyakinan mengenai nabi lagi ini hal yang banyak disalahpahami oleh masyarakat umum. Ahmadiyah itu tidak mengakui kenabian seperti yang orang-orang sangkakan. Selamat datang di Stigma. Jangan biarkan stigmamu berujung pada kebencian. Yuk kenali mereka lebih dalam. Belakangan kita mendengarkan berita lagi tentang penyerangan komunitas Ahmadiyah. Selaras dengan berita tersebut, makin banyak stigma yang kita terima tentang komunitas Ahmadiyah. Tapi kita tidak pernah tahu mana yang fakta, mana yang prasangka. Untuk itu kita datangkan Bapak Arif, Mubalik Ahmadiyah. Selamat datang Bapak Arif. Ya. Pak Arif sebagai Mubalik Ahmadiyah. Iya. Kalau Mubalik itu apa nih? Sekelas ustadz atau seperti apa? Mubalik itu ya seperti ustadz atau kalau di Kristen itu pendeta lah. Pendeta ya. Jadi kalau apa yang dilakukan oleh Mubalik sehari-harinya, Pak Arif? Mubalik sehari-harinya memperhatikan pendidikan kerohanian dari anggota-anggota jemaat, lalu membantu membuat program-program berkenaan dengan pertablikan dari Ahmadiyah dan berusaha melibatkan seluruh elemen Ahmadiyah dalam pekerjaan tersebut. Tapi ada selain Mubalik itu berarti ditempatkan pada suatu wilayah, atau Mubalik itu dalam satu wilayah bisa banyak Mubalik atau bagaimana? Kalau dalam konteks Jemaat Ahmadiyah nih. Ya, standarnya sebuah cabang itu memiliki seorang Mubalik. Lalu dalam beberapa cabang itu dirangkum dalam satu wilayah. Nah, Mubalik-Mubalik itu dikoordinir oleh seorang Mubalik wilayah atau Mubalik daerah. Mubalik daerah itu ada yang regional nggak? Misalkan Jawa Timur, ada Mubalik yang Jawa Timur yang mengontrol Mubalik per kota atau bagaimana sistem Mubaliknya? Ada. Biasanya tergantung kondisi daerah. Ya, di Jawa Timur ini dibagi menjadi 3 wilayah. Jadi wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Nah, saya pegang wilayah 1. Di bawah saya ada beberapa Mubalik yang bertugas di beberapa cabang, itu yang saya koordinir ya. Oh, ada. Kalau 1 itu berapa kota yang di bawahnya Pak Arif? Di saya itu ada 5 kota. 5 kota. Ya, 5. Setiap kota itu ada Mubaliknya? Tidak setiap. Tidak setiap kota. Ada yang tidak ada dan ada yang ada. Ada. Nah, sebelum masuk lebih dalam, yang mungkin menjadi suatu sangat penasaran gitu ya, adalah bagaimana atau tahun berapa Ahmadiyah itu masuk di Indonesia? Ahmadiyah sendiri masuk di Indonesia itu jauh sebelum kemerdekaan sebetulnya. Dan Ahmadiyah itu bukan Ahmadiyah yang masuk ke Indonesia, tetapi orang Indonesia yang keluar lalu mendapatkan Ahmadiyah dan memberikan pengajaran yang berikutnya mulai ada 3 orang pelajar dari Sumatera. Nah, dari Sumatera mereka ingin menambah ilmu di India. Nah, di India itu mereka mencari ingin penasaran adakah ilmu Islam lagi di luar. Lalu mereka ke India dan kebetulan mereka ada yang mengarahkan untuk pergi ke Kadian. Kadian India. Di sana mereka mau bertemu dengan
ajaran Ahmadiyah tersebut mulai mendalami dan akhirnya mereka menerima Ahmadiyah dan membawa pulang Ke ke Indonesia. Indonesia. Nah, ketika itu zaman Ahmadiyah itu sudah memiliki khalifah yang kedua. Itu udah khalifah yang kedua berarti? Ya, Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Bisa. Nah, di zaman itu orang-orang yang sudah menerima Ahmadiyah ini sebetulnya mengundang Khalifah Ahmadiyah supaya mau datang ke Indonesia untuk menyampaikan ajaran Islam yang diyakini oleh jemaat Ahmadiyah. Beliau menyanggupi, tapi ternyata karena situasi dan kondisi tidak bisa langsung datang, jadi beliau mewakilkan seorang utusan waktu itu, Mubaliknya ya. Orang keturunan India, Maulana Rahmat Ali. Nah, beliau itulah yang kemudian bersama-sama dengan Ahmadiyah yang awalin itu mengembangkan Ahmadiyah mulai dari Aceh, Sumatera, kemudian sampai ke Jawa dan beberapa tempat lainnya. Itu bisa tahun 1925. Iya, 1925. Bisa disebutkan tokoh 3 orang ini? Itu beliau ada Bapak Abdul Wahid, kemudian Abu Bakar Ayub, dengan Bapak Zaini Dahlan, orang-orang Bukit Tinggi. Orang Bukit Tinggi, ketiga pemuda ini Bukit Tinggi semua. Bukit Tinggi, ada juga yang masih keturunan Aceh. Ada keturunan Aceh. Oh, baik. Dulunya semua belajar di Sumatera Tawalib, pesantren. Berarti kalau hitungan umur hingga hari ini sudah lumayan 1 abad lebih ya? Ya, mendekati 1 abad. Mungkin 4 tahun lagi Ahmadiyah Indonesia itu 100 tahun. Tapi menariknya ternyata yang kita ketahui ternyata Ahmadiyah itu juga ada Ahmadiyah Qadian dan Lahore gitu. Apa yang membedakan dan bagaimana kalau Pak Arif ini yang Ahmadiyah Qadian atau Lahore? Ya, orang biasa menyebut kami ini Ahmadiyah Qadiani. Stigma, Qadiani itu stigma. Oh, stigma. Kenapa kok stigma itu? Ya untuk ejekan sebenarnya itu Qadiani. Oh, gitu. Ya. Dari umum, tapi karena Ahmadiyah ini memang markasnya di Qadian ya. Disebutnya Qadiani, sedangkan yang Lahore itu markasnya di kota Lahore. Oh, seperti itu. Ada perbedaan persepsi antara Qadian dengan Lahore. Qadian itu meyakini bahwa khilafat itu syariat yang harus ajaran syariat yang harus tetap ditegakkan. Jadi Qadiani berpegang bahwa Ahmadiyah ini harus selalu dipimpin oleh seorang khalifah, sedangkan Lahore tidak menghendaki adanya khilafat itu. Ya, kalau yang awal masuk itu ikutnya Qadian atau Lahore? Tidak ada Qadian Lahore sebelumnya. Qadian Lahore itu terjadi baru muncul ketika khalifah pertama wafat. Lalu terjadi beda pendapat. Orang-orang Lahore itu beranggapan bahwa Ahmadiyah ini cukup sampai dengan keorganisasian saja. Namanya anjuman, cukup dengan anjuman. Siap. Lalu kalau yang Lahore ini bersikeras bahwa kemajuan Islam itu ya harus melalui lembaga khilafat. Jadi khalifah harus tetap dipertahankan untuk mengorganisir pertabligan ke seluruh dunia. Nah ini menarik nih. Ini yang mungkin banyak dibicarakan gitu ya, mungkin di masyarakat. Yang sering muncul adalah apakah Ahmadiyah punya nabi lagi gitu atau meyakini nabi lagi? Gimana Ustaz kita tanggapan? Keyakinan mengenai nabi lagi ini hal yang banyak disalahpahami oleh masyarakat umum. Ahmadiyah itu tidak mengakui kenabian seperti yang orang-orang sangkakan. Jadi nabi yang dipedomi itu tetap
Nabi Muhammad SAW, beliau sebagai ikutan, karena Tauhid Ahmadiyah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, syahadatnya sama ya? Juga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena pendiri Ahmadiyah sendiri mengajarkan bahwa kita itu tidak akan mungkin sampai kepada Allah Ta'ala tanpa melalui perantaraan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau selangkah saja meninggalkan beliau, ya kita berada di jurang kehancuran. Oh, jadi seperti itu. Jadi apa yang salah yang dipahami oleh masyarakat hari ini gitu tentang kenabian yang atau sebenarnya siapa sih sosok Mirza Ghulam Ahmad ini yang diyakini oleh Jemaat Ahmadiyah? Sosok pendiri Ahmadiyah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, beliau itu kami yakini oleh orang-orang Ahmadi sebagai penggenapan dari kabar suka yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW tentang akan datangnya Al-Masih dan Al-Mahdi. Kami berpandangan bahwa Al-Masih dan Al-Mahdi itu sosoknya sama, tetapi bukan Al-Masih yang dahulu, karena yang dahulu sudah wafat. Nah, ini menarik, ini akan kita diskusikan ini. Jadi Ahmadi yang dahulu itu Al-Masih yang dahulu ya, atau Al-Masih yang dahulu ternyata itu kalau yang diyakini oleh teman-teman Jemaat Ahmadiyah itu sudah wafat ya, kayak gitu. Sedangkan yang teman-teman mungkin teman-teman Kristen terus Muslim mainstream itu masih menunggu ya. Ya, masih menunggu kedatangan Imam Mahdi nih gitu. Tapi Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa misalkan Imam Mahdi itu sudah turun, dan tapi ini bukan jemaat bukan Al-Masih yang dahulu. Ya. Ini pembaruan atau yang memang Al-Masih yang memang sudah diturunkan gitu menurut tafsir dari jemaat-jemaat Ahmadiyah. Karena yang dahulu sudah wafat. Sudah wafat ya gitu. Dan kami bisa buktikan baik itu melalui dalil Al-Qur'an, hadis maupun dengan bukti-bukti sejarah. Dan ada diketemukan kuburan di Srinagar, Kashmir diyakini sebagai kuburan Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang datang bukan yang dulu tapi masilnya matsil itu yang membawa sifat sama dengan Al-Masih yang dahulu. Oh, jadi seperti itu. Warnanya warna Al-Masih begitu. Tapi kalau Isa berarti meyakini bahwa misalkan Isa itu tidak wafat ya. Justru tidak diangkat ya. Iya, tidak diangkat pada saat itu. Ya. Wah, jadi tidak diangkat tapi sebenarnya itu Isa itu masih hidup dan meninggal dan kuburannya ada di Mesir. Srinagar, Kashmir. Oh, Kashmir. Oh, di Kashmir itu tadi yang diyakini oleh. Jadi kuburannya ada nih. Ada. Oh, gitu. Kalau kita pergi ke Srinagar, Kashmir itu ada kuburan yang bentuknya itu ya kuburan Yahudi. Dan bahkan ada orang-orang yang tinggal di situ mendakwakan diri kami keturunan Al-Masih yang dikuburkan di situ. Apa yang menjadi keyakinan dan bukti bahwa misalkan ini adalah kuburan dari Isa di sana? Apa yang sangat membuat yakin dari Jemaat Ahmadiyah bahwa misalkan ini benar-benar adalah kuburan dari Isa? Keyakinan penduduk yang ada di sekitar sendiri menyatakan bahwa itu adalah kuburan Al-Masih. Lalu setelah peristiwa penyaliban itu Nabi Isa itu kan di dalam hadis juga diperintahkan beliau untuk menyamar mengembara supaya tidak dianiaya lagi, dan beliau melanjutkan tugas risalah beliau mencari 12 suku Bani Israel yang hilang. Nah, suku-suku Bani Israel itu ada di India sampai ke Kashmir itu. Jadi beliau melakukan perjalanan ke sana, dan di sepanjang perjalanan dari Srinagar ke Kashmir, tempat beliau tadinya mendakwakan diri ke Kashmir, itu di sepanjang perjalanan banyak diketemukan peninggalan sejarah seperti uang kuno yang ada gambar wajah seperti beliau. Lalu ada juga ajaran yang diajarkan di situ yang ajarannya serupa dengan ajaran Nabi Isa,
Dan orang-orang meyakini itu sebagai Yus Asaf. Namanya Yus Asaf. Yus Asaf ya. Ya, Yus Asaf sebagai nabi pangeran yang dulu dianiaya di kampung halamannya, kemudian berhijrah untuk membawa ajaran yang benar. Itu kisah-kisah yang ada di sepanjang perjalanan tersebut. Jadi kalau misalkan Mirza Ghulam Ahmad sendiri, jadi itu adalah ya Al-Masih tadi itu. Al-Masih, ya. Gitu. Apakah Mirza Ghulam Ahmad sendiri yang menyampaikan bahwa misalkan beliaunya adalah Al-Masih kayak gitu, ataukah itu keyakinan dari Jemaat Ahmadiyah? Jadi proses beliau mendakwakan diri itu berdasar ilham yang beliau terima. Jadi ilham yang beliau terima itu bertahap. Pertama beliau menyatakan kewafatan Isa. Beliau menyatakan kewafatan Isa, dan ketika pernyataan itu dibuat, ulama-ulama se-Hindustan waktu itu melakukan perlawanan. 200 lebih ulama itu langsung menjatuhkan fatwa kafir kepada beliau. Nah, setelah itu beliau baru memperoleh ilham. Isa yang dulu sudah wafat, yang adapun Isa yang akan datang itu engkau wujudnya, karena tidak mungkin yang mati hidup lagi, jadi engkaulah sebagai Isa tersebut. Lalu beliau diperintah untuk mendakwakan diri. Beliau jelaskan pendakwaan itu dalam buku beliau melalui selebaran juga ke masyarakat luas, tentu dengan dalil-dalil dan penjelasan yang beliau sampaikan dalam buku-buku beliau. Baik, ada satu yang menarik tadi adalah ilham yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad. Kalau definisi yang dipahami oleh Jemaat Ahmadiyah, apa itu ilham dan apa itu wahyu? Kalau misalkan Jemaat Ahmadiyah, apa yang dipahami atau yang ditafsirkan mengenai ilham itu seperti apa? Ya, Ahmadiyah memahami bahwa ilham dan wahyu itu sama. Ilham dan wahyu sama. Ilham dengan wahyu sama. Alhamna dan auha itu kami artikan menurut kamus sama. Menurut kamu sama ya. Oke, ya itu juga mungkin ini menjadi sebenarnya dasar yang paling dasar mungkin ya, pemahaman tentang wahyu dan ilham yang itu memang jadi perdebatan. Perbedaan yang mungkin sederhana, tapi ternyata punya dampak yang begitu berbeda ya, jauh ke di depannya. Karena kalau misalkan Muslim mainstream sendiri kan meyakini bahwa misalkan ilham ya hanya yang diterima, terus yang wahyu itu hanya bisa menerima wahyu adalah Nabi Muhammad gitu. Tapi juga teman-teman kalau Jemaat Ahmadiyah juga meyakini bahwa misalkan Nabi terakhir itu adalah Rasul Nabi Muhammad. Kami beriman kepada ayat Khotamun Nabiyyin ya. Khotamun Nabiyyin yang ada di dalam Al-Quran itu dengan penjelasan bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir dalam kesempurnaan, Nabi yang terakhir dalam kemuliaan, Nabi terakhir dalam kebagusan. Jadi beliau itu yang termulia. Kalaupun nanti akan datang, itu tidak akan bisa menggeser kedudukan beliau. Makanya pendiri Ahmadiyah sendiri beliau menyatakan, aku ini hanya debu di kaki Muhammad. Jadi tanpa Muhammad aku tidak ada artinya. Dan beliau menjelaskan bahwa pangkat kenabian beliau itu diperoleh karena fana fi rasul. Karena begitu cintanya beliau kepada Nabi Muhammad SAW, maka dikaruniakanlah kepada beliau jubah kenabian, yang kenabian itu kenabian tabi yang mengikuti, hanya pengikut, nabi pengikut. Tidak mungkin budak itu bisa menggeser kedudukan tuannya. Jadi kalau misalkan secara konsep besar, apakah jemaat-jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa misalkan Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir pada ininya, secara garis besarnya seperti itu, ataukah bagaimana?
beliau kami yakini sebagai nabi termulia, tetapi kenabian itu tidak tertutup. Oh, jadi seperti Karena itu. Ketinggian beliau itu kita bisa kita jelaskan melalui sholawat. Sholawat yang kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu sholawat yang kita minta seperti kepada Ibrahim. Lalu berkatnya juga kita minta seperti berkatnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kelebihan Nabi Ibrahim alaihissalam itu berkat dan sholawat yang sampaikan kepada keturunan beliau dijadikan nabi-nabi. Jadi seperti itu ya. Ya, keturunan beliau dijadikan nabi-nabi. Dan kedudukan Nabi Ibrahim dengan Rasulullah SAW itu lebih tinggi Rasulullah. Dan ajaran yang beliau bawa itu ajaran paling mulia. Kalau ajaran paling mulia tidak bisa melahirkan derajat kenabian, lalu bagaimana kita bisa membuktikan kehebatan dari ajaran tersebut? Oleh karena karunia kenabian itu ya karena syariat Islam, karena syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Dan itu kita yakini bahwa jalan tertinggi untuk mencapai kerohanian itu hanya bisa melalui jalan Islam dan jalannya Rasulullah SAW. Tidak ada jalan lain lagi. Kenabian dari jalan lain tertutup, hanya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan catatan bahwa Nabi yang datang itu harus Nabi yang mengikuti Nabi besar Muhammad SAW dan tidak membawa syariat lagi. Jadi tidak membawa syariat lagi. Jadi Nabi itu kan ada Nabi syar'i dan ada Nabi ghairu syar'i. Ada Nabi yang membawa syariat. Jadi kalau yang dianggap Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi ghairu syar'i. Tidak membawa syariat. Beliau hanya mengikuti saja syariat yang ada. Nah, karena ketaatan beliau kepada Rasul, kecintaan beliau itulah beliau memperoleh derajat kenabian yang tidak akan merubah apapun. Baik Justru itu yang menjunjung kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW, karena melalui syariat beliau bisa terlahir orang-orang yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nah, kalau yang sepaham Ustadz Arif ya, atau kalau mau balik panggilnya siapa, Ustadz atau mau balik atau siapa nih? Mau balik biasanya. Mau balik ya, Iya. gitu. Kenapa kok nggak disebut Ustadz? Ya Memang tradisinya adalah memanggilnya Mubalik. Jadi manggilnya apa? Mubalik Arif gitu ya. Pak Mubalik. Pak Mubalik ya. Pak Mubalik saya manggilnya berarti. Terserah saja. Terserah saja ya. Atau ya Pak Mubalik. Nah, apa namanya? Kalau yang disalahfahami oleh masyarakat selama ini adalah tentang kenabian ini, dalam cara pandang Pak Arif itu yang seperti apa? Ya karena disalahpahami, karena dianggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu akan merusak tatanan Islam. Karena Nabi pasti mengajarkan ini, karena kalau pandangan umum ya yang saya lihat perspektif umum, bahwa kalau ada Nabi lagi akan menggeser kedudukan Rasulullah SAW. Padahal tidak. Bahkan Nabi Muhammad sendiri kan mengabarkan akan datang nanti Isa. Yang pangkatnya apa? Nabi. Betul. Ya kan? Artinya itu datangnya setelah atau sebelum beliau, kan setelah beliau juga datang. Betul. Nah, hanya yang membedakan kami dengan umum, kalau yang masyarakat tunggu kan yang dulu. Betul. Isa, jadi kita yang Muslim Indonesia masih menunggu ya ini ya. Masih menunggu Al-Masih, sedangkan kalau Jemaat Ahmadiyah sudah menemukan ya, meyakini. Dan Rasulullah juga mengabarkan tentang fisik. Fisik apa itu tanda-tandanya? Fisik Nabi Isa yang dahulu dan Nabi Isa yang datang, beliau sebutkan di dalam hadis bahwa yang dahulu itu rambutnya panjang sebahu, lalu bergelombang, dadanya lebar, kulitnya kuning langsat. Lalu yang akan datang itu rambutnya tergeres sebahu, berwarna gandum, dadanya bidang. Ini dari fisik saja sudah beda, beliau sebutkan. Yang dahulu kuning langsat, yang akan datang itu berwarna gandum seperti kulit-kulit orang Asia. Nah, kalau kuning langsat kan warnanya orang-orang Bani Israel itu. Baik. Jadi seperti Dan kalau kita menunggu yang lama itu justru akan merendahkan
Islam itu sendiri. Kenapa kok demikian? Nah, Karena Islam harus dibantu dari luar, bukan dari dalam. Oh, gitu. Karena kan beliau mengikut Nabi Isa yang dulu mengikuti syariat Musa, Taurat. Ya. Nah, tiba-tiba diberi tugas besar untuk memperbarui umat Islam yang derajatnya lebih tinggi. Nah, sedangkan yang diyakini di Ahmadiyah ini yang harus menolong Rasulullah SAW, yang ya umat beliau sendiri, dari kalangan beliau, dari keluarga beliau, dari Ahlul Bait sendiri, bukan dari pihak atau kalangan luar. Baik, itu yang diyakini ya. Ya, dan selain itu, jika masih berpandangan dengan yang dahulu, ini juga merendahkan derajat Rasulullah SAW. Kenapa kok tidak Rasulullah SAW sendiri yang memelihara, yang turun? Bukankah Allah lebih memuliakan Rasulullah SAW? Kenapa seseorang yang sudah ribuan tahun lalu didatangkan lagi? Kenapa tidak beliau? Kenapa bukan beliau yang di langit? Kalau misalkan nih gitu ya, ini kita bicara terandai-andai gitu ya. Oh, ternyata suatu saat nanti Al-Masih yang Muslim yakini ternyata datang ya. gitu. Apakah itu juga bahan diskusi di Jemaat Ahmadiyah? Ya, jadi bahan diskusi, bahkan Ibnu Arabi sendiri sudah mengabarkan. Siapa ini Ibnu Arabi? Ibnu Arabi itu tokoh Islam pembaharu di masa awal Islam, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Jadi beliau mengabarkan bahwa ketika nanti Isa Ibnu Maryam datang, yang akan menentang beliau itu bukan siapa-siapa, justru ulama-ulama Islam itu sendiri. Ya. Jadi kita juga mengerti bahwa ketika seseorang itu memperoleh risalah dari Allah Ta'ala, wahyu dari Allah, tidak ada saksi kok. Tidak pernah ada saksi. Rasulullah SAW sendiri ketika diangkat sebagai nabi, diangkat sebagai rasul, kan tidak ada saksi, hanya Jibril saja. Nah, sama ketika nanti walaupun Nabi Isa nanti datang, pasti risalah beliau ya hanya beliau yang tahu, tidak ada orang yang tahu, dan beliau harus mendakwakan diri. Pendakwaan itu kira-kira bisa diterima oleh orang atau tidak, itu juga sebenarnya masalah yang terus berulang. Karena sunnah kan itu sunnah nabi-nabi terdahulu senantiasa memperoleh penolakan. Karena tadi pengangkatannya itu tidak ada saksi, tidak pernah ada saksi pengangkatan seorang nabi. Karena private kan itu. Allah Ta'ala saja dengan malaikat Jibril dan nabi yang ditetapkan. Betul ya. Memang kesulitan besar di situ. Jadi meskipun nanti Ahmadi misalkannya itu datang pun ya kita nggak akan pernah tahu apakah ini benar-benar Ahmadi Isa yang dijanjikan atau bukan gitu ya, yang menjadi diskusi pada saat itu ya. Dan masa kedatangan Al-Mahdi, Al-Masih itu sendiri sebetulnya bisa dihitung. Rasulullah SAW bersabda bahwa abad terbaik itu abadku, kemudian sesudahnya 300 tahun itu abad terbaik Islam. Lalu agama Islam itu akan mengalami kemunduran selama 1000 tahun. Jadi kemunduran bertahap, bukan kemunduran yang langsung. 1000 tahun itu bertahap. Lalu di ujung 1000 tahun itulah baru diyakini akan datang akhir zaman, Imam Mahdi atau Nabi Isa itu akan datang. Makanya banyak keyakinan dari ulama-ulama besar Islam juga menyebutkan bahwa Nabi Isa itu akan lahir kira-kira di akhir abad ke-13 setelah Rasulullah atau awal abad ke-14 itu. Nah, kita ini sudah melewati abad ke-14, justru sudah lewat, dan sudah ada yang mendakwakan diri. Tapi kalau mengenai rukun iman, bagaimana dengan rukun Islam dan rukun iman gitu yang diyakini oleh Jemaat Ahmadiyah? Apakah berbeda juga gitu, memiliki perbedaan ataukah sama? Tadi kan syahadatnya sama ya berarti ya hitungannya. Itu gimana kalau
Ya seperti yang pertama tadi saya jelaskan, bahwa Ahmadiyah itu tidak bergeser dari Al-Quran dan juga tidak meninggalkan selangkah pun Nabi besar Muhammad SAW. Tentu rukun Islam dengan rukun imannya sama, kami yakini. Kami haji juga ke Mekah. Mekah. Oh, nggak kegadian ya? Tidak. Loh, buktinya ada larangan. Pemerintah Arab Saudi itu mengeluarkan larangan orang Ahmadi untuk haji ke Baitullah. Berarti kalau ada larangan kan orang Ahmadi ke sana. Oh. Kalau tidak ada ya berarti tidak ada. Apa alasan pemerintah Arab itu? Karena mungkin tadi itu pemahaman juga. Karena dikeluarkannya fatwa ya berkenaan dengan Ahmadiyah oleh Rabitoh Alam Islam, bahwa Ahmadiyah itu kelompok di luar Islam. Naudzubillah, sesat dan menyesatkan. Jadi ya tidak boleh melakukan ibadah selayaknya umat Islam. Nah ini juga ada tuntutan juga dari pihak luar. Ahmadiyah ini kalau ngakui Nabi sendiri ya bikin agama sendiri. Yang kami bingung kan, loh agamanya terus suruh apa? Karena kitab kami Al-Quran, nabinya juga Nabi besar Muhammad SAW. Syariatnya kan ya yang beliau bawa. Kalau kami lalu dijadikan agama sendiri, dianggap itu sebagai solusi, Pakistan itu bukti bahwa Ahmadiyah dijadikan agama sendiri bukan solusi. Pakistan itu sudah mengeluarkan namanya Ordonansi 20 yang mengeluarkan Ahmadiyah itu sebagai agama tersendiri, agama Ahmadiyah, dan melarang semua atribut dan juga tradisi Islam. Tidak boleh menyebut bangunan masjid itu sebagai masjid, tidak boleh mengucapkan salam, segala macam yang umat Islam itu tidak boleh. Dan itu ada konsekuensinya, ada pidananya. Orang Ahmadi di Pakistan itu mengucapkan Assalamualaikum, bisa dilaporkan di penjara 6 tahun. Mengumandangkan azan, ada yang tidak senang lapor polisi, disel. Banyak yang disel gara-gara persoalan-persoalan azan dan salam saja di sana. Kan tidak menyelesaikan masalah itu. Dan itu juga tidak menghentikan kekerasan atau penindasan atau intimidasi terhadap kelompok Ahmadiyah di negara tersebut. Justru makin memperburuk situasi di tempat tersebut, seolah-olah kan karena sudah bukan Islam, nah fatwa-fatwa tentang itu kan banyak di internal Islam yang lalu memberikan seperti izin lah, jadi permisif untuk memperlakukan Ahmadi di sana sekehendak hati mereka. Tapi padahal kalau di Islam sendiri, Islam yang kita yakini kan ada 3, jika hajimu sama, syahadatmu sama. Dan nah itu ada, Rasulullah SAW bersabda, man sholat sholatana wastakbala kiblatana wa akala dhahabi hatina fadhalikal muslim. Ya, kalian juga muslim ya, gitu. Jadi itu ukuran yang sebetulnya harus dipakai secara universal. Betul, untuk, standar untuk itu mengukur keislaman seseorang. Ya cukup saja diukur dia sholatnya seperti Rasulullah tidak gitu ya. Terus kiblatnya menghadap ke Baitullah tidak. Lalu sembelihannya sama yang dengan yang di. Tapi sama dia. Sama. Berarti kan hitungannya kalau ikut hadis tersebut standar muslimnya dia juga masuk muslim. Masuk muslim ya. Masuk kayak muslim gitu. Semestinya ya jika itu. Tapi kan sekarang itu banyak pihak yang justru membuat lingkup Islam itu sempit. Karena dengan kondisi politik, ekonomi, kadang kepentingan-kepentingan yang ada, definisi muslim itu jadi kecil lingkupnya. Jadi tidak seperti ketika pilkada, tidak dukung ini kafir, kadang kan gitu. Ya kan, tidak dukung institusi ini bukan Islam. Karena kan akhirnya ya sempit. Padahal ya ketika seseorang itu sudah menetapi 3 itu, tidak ada hak bagi seorang pun untuk mengeluarkan dia dari lingkup Islam. Adapun pandangan-pandangan yang berbeda itu semestinya jangan dijadikan sebagai
ukuran Islam tidaknya seseorang. Betul, harusnya dirayakan ya. Malah Iya. ada sendiri kalau kita yakini ada sekitar 73 ya 73. yang diyakini oleh Muslim. Ya, sebagai Kelompok Islam, berarti kan salah perpecahannya sekte-sekte yang Islam, ada gitu ya. Mungkin ini salah satu bukti bahwa misalkan ya Islam banyak sektenya gitu loh. Mau gak mau ya harus diterima bahwa misalkan sebuah perbedaan entah yang diyakini yang mana ya kita kembalikan kepada keyakinan masing-masing. Nah, gitu itu ya. berangkat juga karena dalam hadis itu kan ada juga disebutkan bahwa dari 73 itu ada satu golongan yang benar. Betul. Nah, tiap kelompok kan pasti ingin meyakini semuanya benar. Ya, mungkin saya juga seperti itu ya sebagai Muslim gitu. Ya. Apa yang saya ikuti ya saya yakini itu adalah yang tinggal sikapnya kan Muslim benar, kembalikan. betul. Jangan sampai meyakini dirinya benar lalu menganggap orang yang lain salah karena gitu. keimanan seseorang itu tidak bisa dihakimi oleh manusia. Betul. Surga neraka itu hak prerogatif Tuhan, gitu tidak ya. bisa diambil manusia. Kamu bukan kelompok saya. Kamu masuk surga gitu. Kamu masuk neraka. Ya, Wah, tidak Tuhan bisa. yang berarti itu. Tuhan marah. Di akhirat itu ada kisah seseorang yang menjat kamu ahli neraka. Tapi oleh Allah Ta'ala ditegur, kok kamu berani mendahului saya. mengambil hakku, Betul. menempati kedudukanku. Betul. Orang ini aku masukkan surga. Akhirnya karena kesalahan satu orang itu, yang orang yang banyak dosanya justru harusnya ke neraka, malah dapat syafaat untuk ke surga. Betul. Memang agak menarik gitu ya melihat fenomena hari ini gitu. Apalagi mungkin kita akan bicara juga yang terjadi banyak ya mungkin intimidasi yang diterima oleh Jemaat Ahmadiyah. Salah satunya kemarin di Sintang ya. Yeah. Nah itu nanti kita akan cerita juga. Tapi pada dasarnya logika saya gitu ya melihat bahwa misalkan kepada hewan saja gitu, ke kucing saja kita disuruh menjaga gitu, menyayangi. Nah, kenapa sesama manusia gitu, kok kita tidak bisa mencintai gitu? Seberapa sih besar derajatnya manusia gitu ya? Hingga perbedaannya manusia itu boleh dihancurkan halal darahnya gitu. Pada dasarnya kalau bisa kita terima sebenarnya bukan salah ajarannya, yang salah adalah bagaimana individu itu menafsirkan ajaran itu sendiri kayak gitu ya. Ya sebenarnya perpecahan di dalam Islam itu bukan hal yang baru ya. Betul. Kita lihat sendiri di masa perkembangan Islam, di masa awal zaman kekhalifahan sudah terjadi membunuh perseteruan yang kalau kita mungkin hidup di zaman itu kebingungan juga, ini ajaran yang mulia tapi kok yang terlihat di hadapan kita para khalifah terbunuh. Betul. Dan itu sosok-sosok yang oleh Rasulullah SAW banggakan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Umar, Utsman, Ali terbunuh. Betul. Dan berikutnya malah cucu baginda Nabi Muhammad SAW pun disyahidkan. Hasan dan Husain, lebih bingung lagi kita. Nah di zaman itu saya seperti hal itu terjadi. Nah kalau di zaman kita yang sudah terpisah ribuan tahun, betul. Tentu sudah banyak penafsiran baru, pikiran baru. Belum lagi kepentingan ada kepentingan politik, ekonomi, dan karena kayaknya paling empuk ya gitu. Wah ya, ini paling empuk untuk dibuat ini nih gitu. Ya. Kayak kalau Sintang itu gimana ceritanya Pak? Apa yang menjadi salah paham? Ya kalau Sintang itu Ahmadiyah baru ya di situ baru. Itu jadi baru datang. Ya tidak baru datang, baru mulai membangun dan mencolok kemajuan perkembangannya. Gitu. Sehingga pihak-pihak yang tidak suka, yang tidak senang dan tidak mendapatkan informasi yang clear tentang Ahmadiyah, ya menganggap bahwa kalau Ahmadiyah dibiarkan berkembang di situ akan mengganggu. Padahal ya kita tidak mengganggu
Ahmadiyah itu selalu terbuka jika ada pihak yang ingin Diskusi diskusi terbuka. gitu ya. Ya, tidak Malah ada perlu. programnya kalau nggak salah ya, Bang. Program untuk mengenal lebih dekat atau apa, live in ya? Live in. Oh, Ada tinggal live bareng in, ya. Bisa tinggal bareng melihat keseharian Ahmadiyah, bagaimana azannya, bagaimana Itu sholatnya. gratis, Pak? Ya, bisa difasilitasi. Difasilitasi ya, bisa Masya Allah. difasilitasi. Oh ya, itu menarik juga. Pendanaan organisasi atau Ahmadiyah ini sendiri itu didanai oleh jemaatnya sendiri. Ya, kita sebenarnya berkaca kepada Rasulullah SAW juga. Di zaman itu kan Islam sedang berkembang, kan banyak kebutuhan. Ada untuk ketika perang kan butuh beli pengadaan sendal, senjata, dan beliau memungut itu kan di luar zakat. Betul. Pungutan di luar zakat. Bahkan diriwayatkan ada yang memberikan sepertiga, ada yang memberikan seluruh kekayaannya. Nah, itu oleh Ahmadiyah dihidupkan lagi bahwa Islam itu harus mandiri. Islam itu harus bisa bisa berkembang dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu tiap-tiap orang Ahmadi yang berpenghasilan itu dianjurkan untuk menyerahkan penghasilannya kepada organisasi 1/16 dari penghasilannya. Itu minimal. Minimal 1/16, sebanyak-banyaknya ya 1/3. Dan itu rutin bulanan. Ya. Bulanan rutin. Dan itu kemudian yang menjadi operasional ya. Ya, operasional Ahmadiyah. Jadi sampai kalau ada tuduhan kita dapat bantuan, kita tidak pernah. Dengan itu saja sudah cukup. Ini dana dari Amerika, gitu. Tidak ada. Ada gitu yang isu bahwa misalkan pernah ada. Pernah ada ya. Soalnya paling enak mah nuduh Amerika gitu ya, maksudnya ini dananya. Ya, ini kan karena begini ya, karena kebiasaan di masyarakat kita ketika membangun itu kan minta sumbangan ya. Sumbangan ke sana kemari dan tidak memaksimalkan yang ada. Kesatuan yang ada tidak dimanfaatkan, tidak diorganisir lah. Betul. Boleh dikatakan. Nah, Ahmadiyah itu mengorganisir pendanaan ini internasional. Secara internasional diorganisir. Jadi ketika ada pembangunan di Inggris, seluruh dunia menyokong. Dan itu semuanya tahu ya. Semua tahu, transparan sekali ya. Transparan, pembukuannya juga ada. Jelas, sumbernya dari mana, larinya kemana, dan harus dipertanggungjawabkan sampai hitungan rupiah, sampai 1 rupiah itu harus jelas ya. Harus jelas. Saya bagaimana asal usul Ahmadiyah? Maksudnya asal usul nama Ahmadiyah. Ya. Ahmadiyah ini jadi diambil dari Gulam Ahmadnya itu ataukah bagaimana? Kok hingga jadi jemaat namanya Ahmadiyah gitu? Hadrat Mirza Ghulam Ahmad itu menjelaskan bahwa beliau itu mendirikan jamaah. Jamaah itu berarti kan kumpulan. Betul, tidak majelis taklim lah. Sekte, tidak mendirikan sekte, tidak mendirikan aliran. Itu mengatakan jamaah. Lalu jamaah itu beliau beri nama Ahmadiyah, mengambil nama dari Rasulullah SAW. Beliau kan memiliki beberapa nama. Salah satunya adalah Ahmad Al-Mutawakil. Nah, kenapa diambil nama Ahmad? Karena kabar tentang kemenangan Islam di akhir zaman itu akan dimenangkan secara dalil. Jadi secara dengan cara indah. Nah, nama Ahmad itu mengandung unsur keindahan, jamal. Nah, ini juga sebagai ciri bahwa Ahmadiyah itu akan membawa Islam yang damai, membawa Islam yang toleran, membawa Islam yang bersahabat dan kuat secara dalil atau argumen. Itu akan unggul di atas agama-agama lain. Oleh karena Ahmadiyah itu mendalilnya bukan hanya dengan Al-Quran, hadis saja. Mendalilnya pun ketika kita berhadapan dengan pendeta, dengan umat Nasrani, ya kita pakai dalil Alkitab, pakai Taurat dan Injil mereka untuk berdalil. Ketika berhadapan dengan Hindu, ya kita buktikan ajaran mereka,
menunjukkan kesalahannya lewat kitab mereka. Jadi semua dibuktikan begitu. Ada yang menarik, saya pernah baca tentang tagline-nya Ahmadiyah, Love for all, hatred for none, gitu. Itu bisa Love for all, hatred for none itu dibuat oleh Khalifah Ahmadiyah yang ketiga, Hadrat Kenapa Mirza kok dihadirkan? Nasir Ahmad. Jadi love for all, hatred for none itu beliau renungkan dari sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu kan maha pengasih, Betul. maha penyayang. Betul. Nah, Islam itu harus bisa mewakili sifat rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi beliau buat moto bagi Ahmadiyah, love for all, hatred for none. Cinta untuk semua, tidak ada kebencian kepada bahkan kepada yang memusuhi, kita pun harus mendoakan dan berusaha menjelaskan kepada mereka. Makanya Ahmadiyah tidak pernah memusuhi kepada siapapun. Tidak. Meskipun dia diintimidasi, memang tidak ada, sejauh ini tidak ada berita ya gitu. Tidak Ahmadiyah menyerang gitu, atau Ahmadiyah jadi teroris gitu. Malah Kayaknya nggak ada ya. Ada fakta menarik di Apa Pakistan ketika Ahmadiyah mendapat serangan hebat secara terorganisir bahkan oleh pemerintah resmi Pakistan. Ketika itu presidennya Zia-ul Haq, seorang jenderal yang pernah mengkudeta Ali Bhutto. Itu diorganisir penyerangan ke cabang kelompok-kelompok Ahmadiyah, toko-toko dibakari, massa dikerahkan. Nah, ketika itu beliau itu sakit mata dan butuh operasi. Dan beliau mempercayakan operasinya itu pada seorang dokter Ahmadi. Kenapa itu? Nah, beliau ditanya, loh kenapa, dia kan Ahmadi, nanti Tuhan ini sedang memperlakukan mereka dengan tidak baik, nanti kalau ini menyerang sedikit saja dendam buta gitu ya. Betul. Beliau katakan, saya percaya karena dia Ahmadi. Jadi kontradiktif ya. Iya. Jadi dibenci, tapi kalau minta tolong ke Ahmadiyah gitu, ya, ke dokter tadi itu. Minta tolong ke Ahmadiyah berani. Gitu, tapi dia membenci. Ya, dia sebenarnya tidak mengorganisir inilah. Gerakan-gerakan untuk penyerangan gitu. Dan yang mengeluarkan peraturan ordonasi 20 ya. Beliau itu tadi. Tapi minta tolongnya sama percayanya sama operasi kepada seorang dokter Ahmadi. Itu apakah hanya mungkin itu paling cuma satu lah gitu. Bagaimana dengan yang lainnya gitu. Mungkin kalau satu ini tidak bisa mewakili gitu ya. Gimana tuh kalau misalkan yang seperti apakah track record Ahmadiyah memang tidak pernah melakukan tidak boleh. Tidak boleh memang. Tidak boleh sama sekali melakukan langkah-langkah yang gerakan fisik itu nggak boleh. Tidak boleh. Apa ada hukumnya atau misalkan ada aturannya di Ahmadiyah ketika ada yang melakukan tindakan kriminal lah bahasanya seperti itu? Kita berpandangan bahwa ketika di suatu wilayah itu ada pemerintahan yang sah dan ada hukum yang ditegakkan. Hukum itu harus dipatuhi dimanapun itu. Jadi selama hukum itu ada ya biar hukum, walaupun nanti hukumnya tidak adil ya kita tidak akan menuntut terus. Kita kemudian ya kan ada hukum lebih tinggi. Orang Ahmadiyah itu kalau tidak memperoleh keadilan hukum di suatu negara atau di dunia, kita itu akan minta keadilan kepada Allah Ta'ala. Biar Allah yang mengambil alih peradilannya. Langsung ya. Jadi ya diapakan saja ya. Makanya kan di Lombok sampai rumah-rumah orang-orang terusir dari rumah sampai hari ini masih berdiam di pengungsian ya, mereka tidak melakukan apapun ya yang perlawan atau balas dendam, tidak ada. Tidak ada ya, meskipun dibakar atau kehilangan semuanya mereka. Kehilangan apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Ahmadiyah pada saat diserang gitu? Ya, Ahmadiyah itu selalu mendengar apa yang dikatakan oleh khalifah. Ya, tiap sesuatu yang terjadi. Khalifah ini dalam arti gimana kalau misalkan mungkin ada sebagian besar khalifah ini adalah pemimpin negara gitu. Ya, bagaimana khalifah yang dipahami oleh di Ahmadiyah itu khilafat itu sebagai pimpinan rohani
Jadi bukan pimpinan sebuah negara atau punya teritori, tidak. Karena Islam ini kan rahmatan lil alamin. Jadi kepemimpinannya juga harus kepemimpinan yang menaungi seluruh tempat, menaungi seluruh suku, menaungi seluruh bangsa, tidak boleh tersekat oleh jarak. Mereka itu untuk bisa merangkul semuanya, khilafat di Ahmadiyah, khilafat rohani, pemimpin kita ya hanya membimbing secara kerohanian. Jadi ketika ada apa-apa ya memberikan saran. Seperti misalkan di Lombok tadi, orang-orang Lombok akan berkirim surat, ini kami harus bagaimana. Atau melalui amir nasional yang ada di Indonesia, khalifah akan memberi petunjuk berkenaan dengan bagaimana sih silsilahnya gitu, kalau misalkan bisa digambarkan sedikit gitu dari khilafah. Jadi kalau di Ahmadiyah itu ya, setelah Mirza Ghulam Ahmad wafat itu langsung diteruskan oleh seorang khalifah. Lalu khalifah ini kemudian memiliki staf-staf, menteri-menteri. Ya, semacam begitulah, staf atau sekretaris. Sekretaris ada yang membidangi bidang keuangan, pertablikan, pendidikan, tarbiyat, lalu perdagangan, ada pertanian, ya seperti itu. Lalu di tiap negara itu ditunjuk seorang pemimpin yang menjadi wakilnya khalifah di tiap negara itu. Ada amir nasional biasanya. Jadi atau kalau presiden. Presidennya namanya amir. Ya, amir. Lalu amir ini membawai cabang-cabang. Ada disebut gubernur? Tidak ada. Adanya mubalik tadi itu. Yang ada hanya amir lalu cabang. Nah, adapun mubalik ini punya garis sendiri. Beda. Mubalik ini sebetulnya kepanjangan tangan khalifah. Langsung. Jadi, secara dakwah. Iya, secara organisir kita itu diorganisir langsung oleh khalifah. Kalau yang tadi amir itu adalah pengurus. Iya, itu administrasi. Oh, gitu. Jadi di cabang juga ada pengurusnya masing-masing. Ada pengurus masing-masing. Nah, mubalik itu sebagai perwakilan dari khalifah tadi. Oh, gitu. Ya. Jadi ada pesan-pesan pun berarti yang langsung masuk ke mubalik, yang langsung dibagikan oleh ke jemaat-jemaat gitu ya. Ya, jika ada petunjuk-petunjuk tertentu dan mubalik itu harus mengikuti apa kata khalifah. Jadi yang disampaikan itu ya pesannya khalifah. Kita tidak boleh menyampaikan versi kita sendiri. Mengapa seyakin itu jemaat Ahmadiyah kepada khilafat gitu kan? Kalau misalkan dikatakan khilafatnya adalah juga manusia gitu ya. Yang artinya pasti ada ya namanya manusia, ada khilafan gitu ya, ada khilaf, ada ketidaktepatan gitu. Bagaimana para mubalik atau jemaat Ahmadiyah ini sendiri menyikapi demikian gitu? Khilafah dalam Ahmadiyah ini kan bukan hal yang baru ya, sudah berlangsung lebih dari seabad. Betul. Dan sudah berganti suksesinya itu 5 kali. Dari khalifah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang sekarang kelima ya? Petunjuk-petunjuknya itu selalu ma'ruf, tidak ada petunjuk yang lalu bertentangan. Kita kan bisa mengukur juga ini apa petunjuk. Gitu ya. Jadi ada juga janji yang kita buat kepada khalifah itu, kita akan taat kepada segala keputusan yang ma'ruf dari hadrat khalifah. Jadi yang diikuti ya yang ma'ruf. Kalau nggak ma'ruf ya nggak diikuti. Ya, dan nggak ada dan nggak terbukti bahwa beliau itu memberikan petunjuk yang tidak ma'ruf. Tidak ma'ruf, tidak ada. Karena beliau senantiasa memberi menyampaikan nasihat-nasihat berdasar ayat Al-Quran, berdasar sabda Nabi. Kalau khilafah itu boleh menikah? Boleh. Ya normal saja. Oh gitu, dalam keseharian normal saja. Dan itu dijabat seumur hidup. Kalau udah wafat baru digantikan lagi. Nah, jadi ketika seorang khalifah wafat, itu sebelum dimakamkan, itu semua perwakilan dari seluruh dunia berkumpul untuk memilih seorang khalifah. Dan tidak ada kampanye. Semua orang hanya boleh datang berdoa minta supaya dikaruniai khalifah, orang yang terbaik untuk duduk di tempat tersebut. Lalu kumpul di satu tempat. Kalau kemarin itu khalifah kelima,
kumpulnya di London ya, di Masjid Fazil London. Kumpul di sana, lalu dipilih secara aklamasi. Jadi Ditunjuk. langsung angkat tangan dan tidak boleh ada yang abstain, tidak boleh. Semua harus menggunakan haknya. Kalau abstain diulang lagi. Jadi semua harus menggunakan haknya, aklamasi terbuka. Jadi siapa dukung siapa, siapa milih siapa, Kelihatan ya. kelihatan. Jadi nggak tertutup ya. Tidak, dan tidak boleh ada bisik-bisik sebelumnya nanti pilih ini, tidak boleh. Semua ya datang diam doa. Setelah pemilihan baru silahkan. Nanti Sudah dibentuk tampil, budaya yang seperti demikian dari ya. dari sejak zaman Khalifah yang pertama, tapi dikuatkan lagi, dilembagakan lagi, dibikin lembaga pemilihan Khalifah di zaman Khalifah kedua. Jadi lembaga pemilihan Khalifahnya itu ada, tapi ketika Khalifah menjabat lembaga ini tidur. Nanti bangunnya atau aktifnya ketika seorang khalifah wafat. Dan khalifah di Ahmadiyah tidak bisa dimakzulkan di tengah jalan. Oh gitu. Tidak ada pemakzulan khalifah. Terus ya. Ya, kita berpegangan dulu kepada Sayyidina Ali. Kepada Sayyidina Umar ketika beliau dikepung rumah beliau kan dipaksa untuk menanggalkan jubah khalifah. Beliau katakan jabatan ini dari Allah Ta'ala, bagaimana mungkin aku menanggalkannya. Sampai beliau rela mati dibunuh demi itu. Nah, Ahmadiyah mengikuti tradisi yang dulu dibawa oleh Khulafaur Rasyidin itu. Tapi ini ya budayanya baik juga gitu ya. Maksudnya kalau misalkan dilihat gitu, jadi sangat fair ya, gitu. Sangat demokratis sebetulnya, sangat demokratis. Ini yang disebut sebagai pemilu sangat terbuka ya. Karena kan nggak ditutup-tutupi. Dan semua berhak yang hadir ya, yang hadir dalam pemilihan itu semua punya hak untuk dipilih dan memilih. Jadi tidak menutup kemungkinan dari Indonesia orang nanti. Indonesia ya bisa juga jadi asal forumnya memilih ya. Bagaimana forum lah. Tapi kebanyakan dari mana yang? Ya selama ini masih dari India Pakistan. Di Pakistan kalau nggak dari India Pakistan. Masih beberapa itu masih garis darah dengan pendiri Jemaat Ahmadiyah. Ada gini nggak ya mungkin kayak sistem kerajaan gitu ya, misalkan ini nanti akan jadi calon penerus saya gitu nggak ada? Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Itu nama justru jadi ke politik ya? Iya, nanti ke politik dan yang merusak kerohanian, merusak tatanan rohani. Padahal memang tidak ingin kekuasaannya bukan untuk yang menguasai apapun. Dan gitu. Tidak ada sebenarnya di Ahmadiyah itu nggak ada orang cita-cita pengen jadi khalifah, nggak ada. Kalau cita-cita jadi mubalik ada? Ada. Khalifah nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Kenapa? Apa yang resiko terbesar? Tugasnya terlalu berat, memikirkan umat seluruh dunia. Ya Khalifah Ahmadiyah itu rata-rata tidurnya 2-3 jam. Wah, Pak Arif mau jadi enggak lah, enggak berani saya bayangkan duduk di gitu ya. Enggak berani. Enggak berani ya. Enggak berani. Tapi kalau misalkan ternyata dia milih Pak Arif sebagai khilafah. Ya, bertobat lah saya. Saya akan bertobat. Selain itu apa yang ada lagi di Ahmadiyah yang mungkin tidak ada di Muslim yang lain? Yang tidak ada perjodohan. Ini apa sistem wakaf diri. Oh, ada wakaf ya. Wakaf diri. Jadi seperti saya mubalik ini sudah mewakafkan diri sejak awal. Sejak pendidikan. Oh, jadi ketika sebelum dididik sekolah mubalik itu harus siap bahwa ketika nanti lulus ikatan dinas dengan status mewakafkan diri. Jadi hidupnya ya hanya untuk menghidmati Islam Ahmadiyah dan menyebarkan pesan-pesan Ahmadiyah ke seluruh dunia. Ya tidak boleh punya sampingan tidak boleh. Jual buah gitu nggak boleh? Ya nggak boleh. Istri boleh saya. Istri boleh. Istri boleh nggak kalau lebih dari satu? Ya syariat Islam kan memberikan izin. Oh gitu. Jadi kalau di Ahmadiyah juga. Ya. Oh gitu. Kalau Pak Arif ada berapa? 5 Pak? Saya 1. Oh 1, kirain 5 istrinya. Ada rencana nambah Pak ini?
Ya kalau melihat ini ya, kan bersyarat itu sebetulnya. Gimana kalau syaratnya Poligami itu Ahmadiyah? kan bersyarat. Ya bersyarat kembali ke seseorang, karena poligami itu oleh Islam sebenarnya itu sebagai obat. Obat kan harus ada penyakitnya. Oh gitu. Ya, misalkan iya. terjadi perang besar. Betul. Kan poligami itu dikaitkan dengan pemeliharaan janda dan anak-anak. Betul. Bukan yang masih muda, masih kinis-kinis itu nggak? Enggak. Oh, kirain yang masih muda kinis-kinis Ya, gitu. itu- Kayak seperti itu ya? Terus orang yang apa namanya misalkan punya kelebihan hormon kan itu biasanya kalau dengan satu pasangan Kurang. ya bermasalah kan, penyakit kan, itu artinya jadi penyakit. Oh gitu. Kalau istri tidak mampu melayani, ya itu kan diberi izin. Di Ahmadiyah juga Ya, diizinkan. lalu orang yang memiliki harta lebih, nah, supaya harta itu terbagi ke pihak lain ya dia. Kalau mau balik tidak- gimana kan hartanya? Ya ada juga yang lebih dari satu. Oh Ya gitu ada ada. juga yang lebih dari Tapi kalau Pak Arif satu aja. saya ya ini satu saja Satu cukup. cukup. Ya siapa nggak tahu lagi gimana Ya. ke depannya. Iya. Siapa tahu nanti ada cobaan gitu ya. Maksudnya ternyata pengobatan gitu ya. Perlu diobati sama Pak Arif. Ya harus ada situasi yang memang Memang menghendaki. gitu ya untuk bisa. Tapi memang ya sama saja konsep apa namanya poligaminya tadi Sama, itu ya. sama dengan Harus umum. adil, Ya, harus ya. kayak tadi itu ya. Nah tadi tentang ini ya, lalu tentang wakaf tadi juga ada di Ahmadiyah itu sudah menyiapkan generasi yang akan datang yang akan mengkhidmati masyarakat umum. Jadi ada namanya gerakan Wakafinau. Gerakan Wakafinah. Wakafina itu orang tua Ahmadi itu mewakafkan anaknya sejak ada dalam kandungan. Nanti anak ini lahir dia Bilangnya ke siapa? disampaikan ke khalifah Melalui melalui surat. Nanti ada persetujuan dari beliau dan anak itu ditunggu dewasa, dididik dulu dan diberi saran untuk profesi-profesi tertentu, menduduki profesi tertentu. siapa yang memberikan saran? Khalifah Ketika sudah surati, ya pokoknya boleh memilih si anak itu atau orang tuanya sesuai gitu. dengan kemampuan anak. Hmm. Tapi yang diminta terbesar ya mewakafkan diri sebagai mubalik, kemudian dokter, kemudian guru, kemudian perawat, profesi-profesi yang berkaitan dengan pelayanan umum. Kalau kayak gitu, misalkan aku ada nih yang ingin mewakafkan diri sebagai dokter, Ya. tapi dia boleh jadi dokter umum. Boleh, tapi terikat dinas. Jadi dia Dokternya hanya khusus kayak ya, gitu. dia dokter harus melayani, allowance-nya atau gajinya itu disediakan Ahmadi oleh gitu. organisasi dan dia tidak boleh. Buka klinik. Ya buka klinik pun dia ya harus sesuai arahan dari khalifah. Kliniknya klinik yang Ahmadi. dikelola. gitu. Ataupun kalau Di Surabaya ada. belum ada. Yang sekarang sedang banyak dirintis itu di Afrika. Kalau di Indonesia jarang. Di Jogja ada. Ada. Klinik ASI sesama. Nah, itu isinya beberapa ada yang mewakafkan diri. Kalau orang umum gratis atau bayar? Ada yang gratis, ada yang bayar, tapi kebanyakan kalau kita kan gratis ada kesan nanti pelayanan tidak baik apa ya. Kalau yang umum biasanya bayar. Ya. Kalau saya ke sana, tapi nggak Ya berdoa untuk dicoba sakit saja lah. nanti. Saya tidak Coba berdoa ke untuk sakit Jogja. juga sih. Kemarin ada juga yang kunjungan ke sana itu Di mana tepatnya kalau yang di di Jogja? Gunung Kidul. Oh, di Ada Gunung Kidul. klinik ASI sesama ya. Itu sudah ada, itu dokternya orang wakaf. Orang wakaf dan itu Ahmadiyah ya. Ya. Kalau sekolahnya sekolah umum. Sekolahnya umum. Nah, hanya pelayanannya itu nanti diorganisir bahwa Kalau biaya sekolah biaya sekolah oleh keluarga. sendiri ya. Iya, sendiri. Nah, hanya pendidikan mubalik saja yang disediakan Ahmadiyah. Sama Ahmadiyah. Karena kan Ahmadiyah belum memiliki ini universitas Tadi untuk itu. Pak Arif ini sekelas ini ya, apa namanya itu PNS yang ada di Indonesia ya.
Ya. tapi di bawah naungan Ahmadiyah. Iya, semisal itu. Kayak gitu. Ada dana pensiun juga. Ada. Wah, gitu. Siapa tahu teman-teman ada yang minat jadi Ya, mari. jadi balik ya gitu ya. Ya. Jadi dijamin ya. Ya, Hidupnya. disediakan Disediakan apa? fasilitas sesuai kemampuan organisasi. Oh, Dan seperti kita itu. tidak boleh juga Memaksa. menuntut Oh. hak. Tidak, ya disediakannya apa ya itu kita nikmati. Dapatnya mobil No alhamdulillah. demand, no gitu. complain itu. Oh, gitu ya. No demand, no complain. Tapi kalau dapat banyak ya alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah. Kita syukuri. Siap. Tapi juga ada nggak kunjungan ke jamaah-jamaah gitu ada? Ya, itu sudah menjadi Rutinitas. aktivitas rutin karena pendidikan yang kami lakukan biasanya lebih ke personal. Walaupun ada pertemuan-pertemuan rutin, tapi kami itu lebih Jatuhnya memang mengedepankan interpersonal sentuhan ya. langsung ya, Betul. sentuhan. Karena kita kan bisa membaca langsung persoalan-persoalan yang terjadi Yang dialami di juga ya. tengah jamaah. Jadi merangkulnya sangat erat ya. Iya. Nggak boleh disenggol dikit, nggak boleh. Siapa tahu boleh disenggol, nggak boleh disenggol ya. Biasanya bingung nih. Senggol gimana nih maksudnya nih? Ya gitu. Ada berapa kalau jamaah di Surabaya ini? Di Surabaya ya 100 lebih lah. 100 lebih ya? 150-an. Satu bulan berapa jemaat yang dikunjungi biasanya sampai? Satu bulan tergantung aktivitas saya karena kan kadang kesibukan kan tidak hanya berkunjung tapi setidaknya seminggu 3 kali 4 kali ya, berkunjung ke rumah-rumah. Ya janjian dulu ya kayak Ya gitu. kadang janji kadang sidak gitu. Waduh, ayo lagi ngapain gitu. Ya. Ya untuk langsung membaca persoalan-persoalan yang semoga Ada yang kita request gitu ya gitu. Pak Ustadz saya butuh bantuan gitu. ya biasanya minta dikunjungi Pak. Main ke rumah saya. Main ke rumah gitu. Apakah semua apa yang didatangi itu memiliki masalah? Ya tidak. Tidak selalu ya Tidak gitu ya. selalu. Pengen Ya, silaturahmi silaturahmi lebih dekat. dan pengen mungkin dapat pencerahan Ya, gitu dapat ya. pencerahan. Ada yang mungkin butuh Kalau cari penjelasan jodoh lebih gitu dalam. bisa. Cari jodoh di Ahmadi ada skimnya ya. Gimana itu, Pak? Ristanata. Listanata Ya, apa itu Listanata? Ristanata ya biro jodoh. Jadi gimana biro jodoh itu? Listanata ini berbentuk apa? Ristanata itu badan lah ya. Badan? Iya, Iya lembaga gitu. Ya, lembaga kok badan. Lembaga perjodohan. Itu mengatur perjodohan antar putra dan putri Ahmadi. Oh gitu. Ya. Jadi memang ada yang menjodohkan biro jodoh gitu. Ya mengatur tidak langsung menjodoh. Ya bagaimana nanti dikembalikan dengan Masing-masing bijak, ya. gitu ya. Sistemnya kalau di Ahmadiyah gimana? Ta'aruf atau ya apa gitu kalau biro jodoh? Ya ta'aruf. Ta'aruf ya. Ya biasanya standarnya ya yang berkomunikasi adalah orang tua. Jadi orang tua dengan orang tua lalu baru anaknya itu saling dikenalkan. Ada berapa biasanya di istana itu ada berapa orang pengurusnya? Pengurusnya ada 6 orang lebih ya. Dalam satu Ya, atau yang di Surabaya aja atau? Di pusat saja kalau itu. Di tiap cabang ada satu. Oh gitu. Di Surabaya juga ada? Ya ada satu. Jadi di tiap cabang itu satu, lalu di pusat itu ada beberapa staf. Kalau Surabaya? Satu. Pak siapa itu? Sekarang dijabatnya karena tidak dipilih khusus, kalau nggak salah oleh ketua cabangnya. Sebagai Lista. Ya. Disebutnya siapa? Listanata. Sekretaris Ristanata. Oh yang ketuanya di Ya, pusat. ya ada sekretaris tingkat pusat, ada sekretaris. Jadi bisa tingkat dijodohkan misalkan yang dari Aceh dengan yang di Jawa ya, Timur gitu. Ya, dari Papua sana dinikahkan dengan Surabaya bisa. Bisa ya gitu. Ya. Jadi kalau gimana proses untuk pendaftarannya? Ada online, ada Menyebutkan diri kayak mengisi data ya mengisi gitu. data nanti oleh pengurus pusat itu yang butuh data ya diberi. Oh gitu. Ya, misalkan
Ya kayak ini ya, memang kayak ta'aruf sekarang ya, Ya. gitu. Datanya dikasihkan, kamu baca dulu ini loh orangnya demikian gitu ya. Dan boleh request, saya Pengennya yang boleh netapkan, oh saya pengen yang cantik, ini, yang rambutnya gini, lurus, ya. kayak gitu, tinggi, putih gitu ya. Wow, penghasilan- itu siapa itu? penghasilan sekian. Oh, Adin Tapi gitu. kan yang begitu kan tidak mutlak ya, karena kadang kan apa yang diminta ya tidak tersedia. Betul. Jadi ya ini kembali ke kompromi, dikompromikan lagi. Ketika kompromi terjadi ya pernikahan bisa terjadi. Yang nikah kan di sana ada juga. Yang nikah Oh ya, kalau di ini lewat KUA juga atau bagaimana? iya lewat KUA. Sesuai dengan ini ya, kayak gitu. Ya. Kalau di TP semuanya sama. Sama. Di Ahmadiyah. Iya, sama semua. Boleh gitu. Nah, itu kan kita jadi Ahmadiyah itu mengikuti hukum dimanapun negara itu ditinggali. Oh gitu ya, Mengikuti hukum semuanya. ya, hukum pernikahan ya kita ikuti. Tapi ya syariatnya pernikahan kita pakai syariat Islam. Seperti itu. Lewat kan. Kalau Pak Arif dulu dijodohkan atau cari sendiri Pak Arif? Saya dulu ada sendiri. Waktu udah jadi mubalek. Belum. Oh, sudah ya sudah. Sudah jadi mubalek, waktu keliling-keliling ternyata ketemu jodohnya. Saya waktu itu nikah itu ngelamar hanya via SMS. Wow, tahun berapa itu Pak? Tahun 2005. Posisinya kenapa kok lewat SMS? Jauh. Saya di Bandung. Istri? Calon itu di Semarang. Jadi tidak ketemu, tapi saya ingat ada ini, saya tahu nomornya, saya tanya mau nikah dengan saya, tidak. Itu beberapa kali pertemuan? Tidak. Hanya sekali? Ya sudah kenal lah sebelumnya, sudah Kenal. ketemu, sudah komunikasi. Dan kenal gitu. Terus ingat pas mau pengen nikah itu ada ini. Pengen nikah tinggal SMS Ustaz ya? Ya Ya Allah. kebetulan kan mau gitu ya. Gitu Sudah. ya? Masya Prosesnya Allah. Sekarang mau ya? Jadi istri? Ya sampai punya anak 4. Masya Allah. Anaknya 4 sekarang. Bahwa ada di ini ya? Di Surabaya. Ya, Kalau sekolah berarti pindah-pindah terus? Ya terpaksa. Berarti tiap hari ngurusin ke tempat-tempat ini ya, pemerintahan? Ya, tiap pindah ya kita Ngurus lagi. administrasi. Tiap pindah kita urus administrasi lagi. Kalau ke anak gitu sering nggak mereka mendapatkan intimidasi dari teman-temannya gitu? Kebetulan anak-anak saya itu tinggal di lingkungan yang tidak terlalu peduli ya dengan Dia kamu apa gitu? status kita, apa yang Islam, apa yang diikuti, tidak peduli, jadi ya tidak menjadi masalah. Atau memang tidak terlalu dinampakkan gitu? Ya tahu kok. Ketika teman-temannya main kan mainnya ke masjid, dan masjidnya kan ada tahu Ahmadiyah gitu. Oh gitu. Tapi Ya, teman-temannya udah temannya cuek aja. tetap main dan tidak merasa risih dengan Betul. Harusnya memang demikian ya. Semestinya demikian. Betul. Belum diracuni. Takutnya kalau yang udah keracunan ini yang agak susah. Kebencian sejak dini ya gitu. Padahal ya mereka pengen bahagia dan pengen bermain seperti layaknya teman-teman yang lain gitu. Kalau harapannya Pak Arif gitu ya, kepada pemerintah mungkin atau yang seperti apa gitu, pengennya untuk Jamaat Ahmadiyah itu sendiri. Ya. Kalau Ahmadiyah itu berharap bukan untuk diri Ahmadiyah sendiri saja, tapi berharap untuk seluruh rakyat Indonesia, karena kan apa yang dialami Ahmadiyah itu bukan hanya terjadi kepada Ahmadiyah. Dan konstitusi kita kan jelas memberikan perlindungan kebebasan untuk berkeyakinan. Nah, kita berharap pemerintah menegakkan kebebasan itu, karena itu kan hak bawaan, tidak bisa dirubah dengan cara apapun. Betul. Ya, Karena keyakinan ya. Keyakinan itu tidak bisa dirubah. Mau pakai cara apapun ya tidak bisa. Ya memang sudah semestinya diberikan kebebasan, perlindungan, dan tentu yang paling penting edukasi kepada masyarakat supaya bagaimana
bisa menghargai dan mengedepankan dialog, menahan emosi untuk melampiaskan kebencian, karena bisa jadi kebenciannya itu salah sasaran karena kurang lengkapnya informasi yang mereka terima. Saya rasa itu, dan masyarakat juga harapan kami mau untuk belajar lebih dalam dan mengenal ya, dan mengenal langsung ke sumbernya gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan ya, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Kayak gitu nanti biar kalau ini bisa, atau misalkan mau datang langsung ya, mau berkunjung dan coba lebih diskusi tanya langsung gitu. Dan memang menurut saya sih ya adanya perbedaan ya untuk dihargai gitu ya, dengan adanya perbedaan sebagai karya seni Tuhan gitu yang begitu indah gitu ya. Ibarat pelangi, kalau pelangi hanya warnanya putih semua gitu, tidak akan menunjukkan sebuah keindahan, tapi dengan adanya keberagaman itu justru kita melihat karya seni Tuhannya begitu indah ya. Salah satunya ya perbedaan gitu ya. Saya meyakini bahwa misalkan saya juga ada perbedaan antara yang saya yakini dan juga yang Pak Arief yakini, tapi kan bukan berarti kita harus jadi saling membenci kan gitu. Bukannya kita masih bisa dan terus dan kebenaran itu tidak bisa dipaksakan dengan kekerasan fisik, karena kebenaran itu kan tempatnya di hati. Jadi kalau orang ingin orang mengikuti apa yang dia yakini, tundukkan dulu hatinya. Betul. Kasih contoh lah ya. Iya, kasih contoh atau didekati kalau memang mereka merasa benar, argumennya harus unggul. Betul. Dan kalau itu yang mereka yakini, akhirnya bisa membuat yakin kenapa. Tapi kalau Pak Arief sendiri bicara seperti itu, Pak Arief sendiri itu dulunya dari memang lahir sebagai Ahmadiyah atau bukan? Saya bergabung di Ahmadiyah tahun 98. Itu umur berapa? Umur 18. Berarti sebelumnya kalau ini organisasi keagamaannya sebelumnya ikutnya? 78. Oh ya, umur 18 ya? 20-an. Sebelumnya ikut apa kalau? Ya umum, saya tidak ikut. Kadang ke NU, kalau sholat ya dulu kadang sholat. Kalau tradisi keluarga ikut NU. Tapi kalau keluarga, semuanya sekarang udah jadi Ahmadiyah? Keluarga sebelumnya NU. Ya ikut tradisi NU. Saya yang pertama mengenal Ahmadiyah, nah baru mengenal itu ya ditentang oleh keluarga. Tapi keluarga saya walaupun menentang, mereka memperhatikan saya terus. Apa yang dilakukan? Ya, apa yang dilakukan, apa yang diyakini. Ketika ada sempat rame di media, keluarga juga penasaran ini siapa yang punya pendapat lebih bisa diterima. Nah, mereka pun mulai melakukan pengkajian dan ya saya hanya memandu saja, ini begini, tidak memaksakan. Pilihannya kemudian jatuh ke tangan mereka sendiri dan mengikuti apa yang saya yakini kemudian. Betul, karena soal keyakinan kembali lagi ke hati sama dapat hidayah ya gitu. Kalau memang udah dapat hidayah di sana, ya mau gimana lagi gitu kan. Apalagi soal keyakinan kita tidak bisa memaksakan. Pak Arief, terima kasih banyak sudah hadir di konten kita Stigma ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hal-hal baik kayak gitu dari sini, akhirnya mengikis sebuah prasangka-prasangka yang sudah diprasangkai selama ini gitu, atau stigma-stigmanya terhadap Ahmadiyah sekarang kan udah dijawab langsung. Jika memang itu ada perbedaan atau memang hal-hal yang memang itu tidak sejalan dengan apa yang mereka yakini, ya itu ada bisa ditanggapi dengan jiwa yang besar ya gitu, melihat memang ini adalah sebuah perbedaan, tidak perlu saling membenci seperti itu. Tapi kalau pengen klarifikasi lagi bisa datang ya di tempatnya Ahmadiyah gitu. Kalau Pak Arief di mana Ahmadiyah manapun, welcome ya Ahmadiyah kepada siapapun. Kayak gitu ya, bisa dengan niat yang baik, tidak bermaksud untuk menyerang gitu ya, kayak kami gitu. Juga berterima kasih diberi ruang, kesempatan, waktu untuk menjelaskan keyakinan
kita sebagai orang Ahmadiyah melalui channel ini. Semoga berjaya. Amin, amin, ya, amin. dan Amin. banyak memperoleh kemajuan. Amin, amin, amin. Terima kasih Ya, banyak terima kayak kasih, gitu. Sama-sama. Selamat sore.